Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Dalam segmen One Hot Topic kali ini kita akan membahas kasus yang menjadi sorotan publik, yakni mengenai kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, pemirsa. Kebakaran ini terjadi pada Jumat 3 Maret lalu, namun tragedi ini ternyata masih menyisakan kisah duka bagi warga, khususnya di Kampung Tanah Merah. Selain itu juga nasib warga ataukah depo Pelumpang ternyata apakah akan direlokasi atau juga sampai saat ini belum terjawab, pemirsa. Kita akan coba membahas, mengenal lebih dalam mengenai hal ini. Bagaimana depo Pelumpang itu sendiri kita akan bahas dalam segmen One Hot Topic, pemirsa. Depo Pelumpang Pertamina, pemirsa, ini adalah salah satu terminal bahan bakar minyak penting di Indonesia. Depo ini memiliki kapasitas tangki penyimpanan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Mulai dari awalnya hanya sebesar 60.000 kiloliter, pemirsa, pada tahun 1978, kemudian hingga saat ini bertambah mencapai lebih dari 300.000 kiloliter. Nah, tangki penyimpanan bahan bakar minyak di depo Pelumpang ini, pemirsa, mendapatkan suplai utama dari terminal BBM Balongan melalui pipa penyalur yang sepanjang lebih dari 200 km. Sebelum kejadian kebakaran di area terminal bahan bakar minyak Pelumpang, penyaluran BBM ini rata-rata dari depo ini dalam 1 bulan terakhir bisa mencapai lebih dari 17.000 kiloliter. Penyaluran BBM tersebut terdiri dari Biosolar, Pertamax, Pertalite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan juga Dexlite. Nah, depo Pelumpang ini, pemirsa, merupakan stasiun pengisian bahan bakar yang cukup vital. Fakta ini kemudian diungkap oleh Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR beberapa waktu lalu. Terminal Pelumpang ini ada filling station, di mana kurang lebih dalam sehari ini ada sekitar 1.000 kali pengisian mobil tangki. Jadi bisa terbayang betapa sibuknya traffic di situ karena ada 1.000 kali pengisian. Jadi satu mobil tangki bisa 3-4 kali bolak-balik untuk mengisi di filling station di area Terminal Pelumpang ini. Nah, dari situ kemudian ini dikirim ke sekitar 790 SPBU, baik SPBU umum maupun SPBU nelayan, juga Pertashop. Dan juga ada 304 customer industri yang dikirim dari sini. Sedangkan coverage dari supply BBM dari terminal Pelumpang ini adalah mengcover 19 kota kabupaten. Ya, faktanya, pemirsa, depo Pelumpang ternyata telah beberapa kali mengalami insiden kebakaran sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1974. 14 tahun silam, tepatnya pada tanggal 18 Januari 2009, terminal BBM Pelumpang ini pernah mengalami kebakaran yang cukup besar. Kala itu insiden kebakaran memakan korban jiwa, 1 orang korban jiwa, pemirsa, hingga ditaksir kerugiannya mencapai 15 miliar rupiah. Nah, sementara itu, insiden kebakaran kedua terjadi 8 tahun kemudian, di mana depo Pelumpang kembali mengalami kebakaran yang berasal dari tangki BBM. Beruntung kobaran api berhasil cepat dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam. Dan dari insiden pada tahun 2017 ini, pemirsa, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Hingga kemudian pada Jumat malam pada tanggal 3 Maret 2023 terjadi kebakaran sekitar pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi, pemirsa, dari kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 tersebut, ini menjadi petaka bagi warga Kampung Tanah Merah yang tinggal berbatasan dengan terminal BBM Pelumpang. Informasi ataupun data terakhir yang dihimpun sampai saat ini, korban jiwa dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada tanggal 3 Maret, pemirsa, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Maret kemarin tercatat sebanyak 29 orang meninggal dunia. Sementara 15 orang masih dalam penanganan tim medis, pemirsa.
Tak hanya itu, kerugian material juga mencakup puluhan rumah dan juga belasan mobil harus hangus terbakar akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Ya, pemirsa, meski masih dalam penyelidikan tim investigasi sampai saat ini, bentukan Polri yang membentuk tim investigasi sendiri, dugaan penyebab kebakaran pun bermunculan, mulai dari gangguan teknis yang kemudian mengakibatkan tekanan berlebihan di titik pipa penerimaan bahan bakar dari laut, yang kemudian ini diduga menjadi pemicu dari kebakaran pada tanggal 3 Maret 2023. Ada fakta menarik lain pemirsa yang kemudian terungkap sebelum depo Pertamina Pelumpang terbakar. Sesaat sebelum terjadi kebakaran, sejumlah warga Tanah Merah mencium aroma bahan bakar yang begitu menyengat. Temuan yang mungkin bisa juga menjadi bahan masukan untuk bisa mengetahui penyebab kebakaran pada tanggal 3 Maret 2023. Ya, di kesempatan yang berbeda pada rapat dengar pendapat dengan DPR, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati ini kemudian mengungkap titik terjadinya kebakaran depo Pelumpang, pemirsa. Kita simak pernyataan dari Dirut Pertamina berikut ini. Sebetulnya kemarin tuh insiden itu ada di mana? Itu kalau kita lihat di ujung, kita lihat A yang orange itu di pojok atas kanan, di atasnya, atas kanan, pas dibelokkan di situ. Jadi bukan di tangkinya, tapi di pipa di situ. Kalau kita lihat ada pipa sebelumnya ya, ada pipa yang masuk ke dalam tangki tersebut. Nah di pipa inlet itulah yang terjadi kebakaran. Sehingga kemarin mungkin nanti kita itu karena kita masih investigasi, Pak. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya tangki-tangki dan seluruh instalasi fasilitas yang ada di TBM Pelumpang itu masih aman, tidak terbakar. Yang terbakar adalah pipa yang inlet saja, yang ke arah sana. Dan itu pun berhasil kita padamkan dalam waktu 1 jam, setelah itu didinginkan sehingga setelah 3 jam itu sudah dinyatakan aman ya. Sehingga pada saat itu setelah kejadian jam 4 pagi itu sudah diaktifkan kembali, digunakan kembali, tetapi pipanya kita off-kan, tidak digunakan, sehingga suplainya menggunakan yang dari laut, menggunakan pipa yang dari laut tadi ya, sehingga kita pastikan itu untuk memastikan suplai BBM untuk 22 kabupaten dan kota itu tetap terjamin walaupun ada insiden ini gitu ya. Ya pemirsa, untuk membahas bagaimana informasi terbaru atas kebakaran depo Pertamina Pelumpang, kami sudah terhubung dengan Bapak Bambang Setiono, Ketua RW 1 Pelumpang. Selamat siang Pak Setiono. Selamat siang Mbak Vena. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Vena selalu sehat ya. Amin, amin Pak. Pak Setiono, kami ingin tahu sampai saat ini penanganan yang sudah diterima oleh warga di sana, itu sampai saat ini penanganannya sudah seperti apa Pak yang diterima? Untuk penanganan warga yang terkena musibah kebakaran, untuk yang mengungsi, sudah diberikan bantuan untuk kontrak sementara 3 bulan. Itu yang mereka sudah menerima itu dan melalui rekening Bank DKI masing-masing kepala keluarga. Oke, artinya seluruh warga di sana mendapatkan kontrak tersebut ya Pak. Sampai kapan kontrak tersebut berlaku Pak? Ya, kontrak tempat tinggal itu untuk 3 bulan. 3 bulan, jadi diberikan waktu 3 bulan. Satu kepala keluarga itu menerima 5.600.000 per kepala keluarga. Oke, itu adalah bantuan yang diterima. Kemudian mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain sampai saat ini Pak, bagi warga yang masih mengungsi akibat kebakaran kemarin, bagaimana Pak kondisinya sampai saat ini? Kebetulan kami membuka posko penanganan korban kebakaran
itu untuk kebutuhan kesehariannya, karena mereka itu dari nol, sehingga kita harus mempersiapkan kebutuhan prioritas yang mereka harus diterima sehingga mereka itu layak untuk tinggal, layak untuk makan, sandang, dan lain-lain. Oke, Pak Setiono, membahas soal kontrak tadi Pak, ini kan hanya berlaku sampai 3 bulan saja Pak. Setelah 3 bulan nasib dari para warga ini, ya, apakah betul. sudah ada informasi Pak nantinya akan dilanjutkan kontraknya atau diberikan tempat tinggal atau seperti apa Pak Setiono? Ya, itu sudah ada tim verifikasi, saya memonitor, sudah 80% pendataan rumah tinggal yang dilakukan oleh tim yang diminta oleh pihak Pertamina, sehingga setelah selesai itu mungkin salah satu data yang bisa dipakai untuk memberikan bantuan berikutnya. Oke, apakah ada warga di sana Pak yang kemudian akan memutuskan untuk kembali ke kediamannya yang saat ini sudah hangus terbakar akibat kebakaran, Pak Setiono? Ya, sebagian ada yang ingin kembali, tapi ada juga yang trauma dengan kondisi rumah yang seperti itu. Ada yang takut kembali ke rumahnya di tempat semula gitu. Karena sudah 2 kali ya insiden ini, dari 2009, sekarang 2023 terjadi lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Setiono, terima kasih sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak, dan titip salam untuk warga di sana. Selamat siang Pak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, pemirsa. Saya Vena Kintan masih akan kembali dengan segmen One Hot Topic. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam segmen One Hot Topic Apa Kabar Indonesia siang. Pemirsa, kita masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yakni mengenai kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang. Ada fakta menarik pemirsa yang ditemukan dari Depo Pertamina Pelumpang yang dikatakan ini memiliki peran yang cukup vital bagi ketersediaan bahan bakar minyak di tanah air. Karena Depo Pertamina Pelumpang ini pemirsa melayani penyediaan bahan bakar untuk sekitar 791 SPBU. Secara keseluruhan pemirsa, Depo Pelumpang menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Begitu pentingnya pemirsa peran terminal bahan bakar minyak Pelumpang ini. Nah, pada sebuah terminal bahan bakar seperti Depo Pelumpang, kehadiran zona penyangga atau yang disebut dengan buffer zone ini dinilai juga sangat penting. Buffer zone ini pemirsa idealnya berjarak ratusan meter dari kawasan depo, di mana zona penyangga bisa berupa jalan lebar, kemudian drainase, sungai, area khusus konservasi, danau, hutan, ataupun lapangan terbuka. Nah, di Depo Pertamina Pelumpang ini, pemirsa, pasca insiden kebakaran, Dirut Pertamina Nike Widiawati selaku Direktur Pertamina juga menyatakan bahwa buffer zone di sekitar Depo Pelumpang harus segera direalisasikan. Kita simak pemirsa pernyataan dari Dirut Pertamina berikut ini. Ketika pertama kali terjadi insiden di Pelumpang, rencana buffer zone juga ini mengemuka. Tapi waktu itu mungkin dengan segala dinamikanya tidak terjadi. Nah, kali ini jangan sampai surut kembali Pak. Dan kita sudah identifikasi ini dari betul Bapak 3-4 tahun yang lalu harus segera. Nah, dinamikanya karena itu berkaitan dengan ada masyarakat di situ, kita tidak akan membahas keseluruhan masyarakat yang 34.000 Bapak. Ini hanya buffer zone saja karena ini untuk keamanan dari masyarakat, keselamatan masyarakat dan keamanan operasional dari terminal ini. Ya, pemirsa, Kampung Tanah Merah merupakan kawasan padat penduduk. Berdasarkan survei pada tahun 2017 ini tercatat lebih dari 34.700 orang tinggal di sekitar Depo Pelumpang dengan jumlah kepala keluarga mencapai lebih dari 9.000. Dan secara administratif Tanah Merah ini meliputi 3 kelurahan yaitu Rawabadak Selatan, Tugu Selatan, dan Kelapa Gading Barat.
Menariknya pemirsa, status tanah merah ini yang ditinggali oleh warga ternyata sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan. Status lahan tanah merah di sekitar depo Pertamina Pelumpang ini kembali menjadi sorotan publik usai tragedi kebakaran depo BBM Pelumpang Jakarta Utara pada 3 Maret 2023 lalu. Berstatus sebagai objek vital nasional, kawasan lahan tanah merah diklaim sebagai lahan milik Pertamina. Pertanyaan yang sampai kepada kami yang mempertanyakan kenapa Pertamina membangun dan mengoperasikan terminal BBM di tengah warga yang sangat padat di tengah kota. Nah, kami ingin menjelaskan tentang situasi dari Pelumpang yang tanahnya itu dibeli di tahun 71. Ini beberapa gambar yang kami ambil berdasarkan situasi pada saat itu. Jadi 72 masih di sekelilingnya adalah kosong, ada sekitar 82 hektar di sekitar TBBM Pelumpang ini, sedangkan yang di kuning ini area operasional yang dibangun oleh Pertamina itu sekitar 72 hektar. Jadi kalau dilihat sebetulnya masyarakat mulai mendekat itu di akhir tahun 1980-an dan di hari ini bisa terlihat begitu padatnya sampai masyarakat atau rumah-rumah masyarakat itu nempel di dinding pembatas dari terminal Pelumpang. Jadi ini kondisi hari ini. Tidak mudah bagi Pertamina untuk dalam waktu singkat memindahkan depo Pertamina terkait peran vital Pelumpang. Meski sebenarnya Pertamina sudah memiliki rencana sejak 3 tahun lalu untuk membangun terminal multipurpose di Kalibaru. Berikut pernyataan Direktur Utama Pertamina. Tidak mungkin menutup ataupun memindahkan hari ini Pelumpang. Karena Pelumpang ini merupakan kalau dilihat dari coveragenya itu 15% dari stok nasional yang menyuplai tadi 19 kota kabupaten untuk BBM dan 22 kota kabupaten untuk LPG. Jadi tidak bisa ditutup begitu aja. Kalau ditutup ini masalahnya menjadi luar biasa. Namun demikian, karena kita tahu bahwa Pertamina seperti yang pernah beberapa kali juga kita bahas Pak di ruangan ini mengenai transisi energi. Maka Pertamina sejak 3 tahun lalu itu sudah merencanakan untuk membangun terminal tambahan yang kita sebut multipurpose terminal di Kalibaru. Jadi sudah 3 tahun yang lalu kami mulai merencanakan dengan Pelindo.